Hai semua, apa kabar? Selamat datang di Mel Crime Story, di mana kalian bisa mendengarkan cerita mengerikan dari berbagai negara. Sebelum nonton, ditekan tombol subscribe-nya karena akan sangat membantu saya mengembangkan channel ini. Apa yang menentukan masa depan kita? Pastinya dari keputusan yang sudah kita buat dan tindakan yang kita ambil. Namun kadang-kadang ada perubahan yang mengganggu kehidupan mereka dan kemudian mereka mengatakan Anda tidak bisa melarikan diri dari takdir. Itulah yang terjadi pada tokoh utama dalam kasus ini, Joseph dan Olga Connell, di mana jalan hidup mereka saling bersilangan dengan cara yang tidak terduga. Setelah itu, pasangan tersebut tidak pernah terpisahkan. Sayangnya, pasangan itu tidak dapat menikmati hidup satu sama lain sepenuhnya, karena mereka ditakdirkan untuk nasib yang buruk. Pada jam 2 pagi, tanggal 23 September 2013, serangkaian tembakan terdengar di dekat kondominium Paladin Club di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat. Ketika saksi mata berlari ke tempat kejadian dan melihat seorang pria dan seorang wanita tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian, ada panggilan ke layanan darurat. Penelepon melaporkan serangan itu dan para korban. Petugas medis tiba dan memberikan pertolongan pertama. Meskipun ada luka tembak di wajah dan kehilangan banyak darah, korban wanita masih hidup. Namun tidak bisa dikatakan tentang korban pria. Pria tersebut terkena banyak peluru dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Rupanya dia terbunuh seketika, dilukai dengan senpi di belakang kepalanya. Menyadari ini, polisi menanyai wanita tersebut tentang apa yang terjadi. Sebagai tanggapan, wanita itu mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar dan kehilangan kesadarannya. Wanita itu dilarikan ke rumah sakit, namun di tengah jalan, dia menyerah, berjuang untuk hidup dan meninggal. Di TKP, penyelidik menemukan barang-barang pribadi dan dokumen. Pengantin baru Connell ternyata kini berubah menjadi almarhum. Semua barang berharga, dompet, ponsel, dan bahkan cincin berlian di tangan Olga tidak dicuri. Berarti bahwa serangan itu bukanlah percobaan perampokan, melainkan pembunuhan yang ditargetkan. Kemudian diketahui bahwa korban diserang di luar rumah mereka. Setelah para pengantin muda itu pulang ke rumah mereka dari merayakan ulang tahun pasangannya yang ke-39 tahun, detektif mencari tahu apa yang mengganggu hubungan cinta pasangan itu dan apakah motif kejahatan tersebut adalah pertikaian rumah tangga yang berlangsung lama. Joseph dilahirkan dalam keluarga yang sukses dan erat. Joseph atau dipanggil Joe adalah anak tengah dan mempunyai kakak laki-laki John dan adik perempuan Kelly. Selama masa kecilnya, anak-anak itu sering bertengkar karena masalah apapun. Tetapi ketika orang tua mereka bercerai, mereka bersatu dan menjadi tidak terpisahkan. Setelah orang tua mereka bercerai, anak-anak laki-laki itu tinggal dengan ibu mereka. Setelah beberapa lama, seorang pria muncul dalam kehidupan ibu mereka, dan pernikahan baru ini ternyata berjalan sukses dalam semua rencana. Keluarga dengan ayah tiri yang baru ini hidup di lingkungan yang tenang dan nyaman. Pada siang hari, semua orang menjalankan bisnis mereka, dan malam hari, semua orang berkumpul di sekeliling meja dan mendiskusikan masalah pribadi. Joe tumbuh sebagai laki-laki yang baik dan gigih pada sekolah dan pekerjaannya. Joe adalah laki-laki yang penyayang dan menyenangkan. Bahkan dari usia dini, Joe bermimpi untuk memulai bisnisnya sendiri dan memantapkan dirinya sebagai pengusaha. Berkat ketajaman bisnisnya dan kecerdikannya, usahanya membuahkan hasil. Bersama sahabatnya Christopher Rivers, Joe menjadi pemilik toko mesin.
Semua orang di lingkungan itu mengenal pemuda itu sebagai orang yang sukses. Joe adalah seorang sarjana, sampai dia bertemu dengan seorang wanita cantik dari Rusia bernama Olga. Komunikasi antara Joe dan Olga dimulai di situs kencan. Mereka segera menemukan topik menarik untuk dibicarakan, karena mereka orang yang sudah matang dengan banyak pengalaman hidup. Olga mengakui secara online bahwa Olga sedang dalam proses cerai dan baru saja pindah ke Amerika Serikat. Joe menceritakan tentang pengalaman hubungan masa lalunya dan rencana masa depannya. Mereka memiliki minat dan pandangan yang sama. Lambat laun, perasaan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Suatu saat Joe menyadari dia tidak lagi membayangkan hidupnya tanpa kekasihnya Olga. Dan Joe melamar Olga dan Olga menerimanya. Kenyataannya pengantin wanita belum diperkenalkan kepada keluarga Joe. Namun Joe tidak takut mengenai hal ini. Joe yakin dengan pilihannya. Kecantikan dan karakter Olga membuat kerabat Joe terpesona. Joe terkejut. Ternyata Olga berhasil meluluhkan hati kerabatnya. Joe membawa Olga kemanapun bersamanya, bangga dengan penampilan dan karisma kekasihnya. Namun lama-kelamaan semakin jelas di balik kelembutan Olga, terdapat temperamen Siberia yang sesungguhnya. Kerabat Connell sangat senang dan jatuh cinta dengan Olga, sehingga Joseph menentukan tidak menunda pernikahannya. Setelah serangan itu, polisi menginterview orang-orang di sekitar, tetangga korban, mungkin mereka bisa menjelaskan sesuatu. Sayangnya tidak ada seorang pun yang melihat kejadian tersebut. Namun banyak orang mendengar suara tembakan yang membuat orang-orang melarikan diri. Ada yang mengaku mendengar suara keras laki-laki sesaat sebelum penembakan terjadi. Mereka tampak adu mulut dengan pasangan itu tentang sesuatu. Ahli forensik menemukan sejumlah selongsong peluru dari dua tipe senpi yang berbeda. Terlihat jelas ada beberapa penyerang. Namun tembakan menunjukkan bahwa pasangan itu ditargetkan untuk dihabisi. Kecil kemungkinan orang dapat hidup setelah baku tembak. Para penjahat itu menunggu pasangan muda itu kembali dari pesta. Pesta ulang tahun itu berlangsung di bar populer. Teman-teman dan beberapa keluarga Connell datang ke pesta itu. Semua orang-orang bersenang-senang dan menari sampai tengah malam. Dan ketika mereka lelah, mereka pulang ke rumah. Pasangan itu memarkir mobil mereka di rumah dan menuju pintu masuk. Pada titik ini, para penyusup menemukan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana kriminal mereka. Penyelidik mewawancarai keluarga para korban. Petugas berbicara dengan orang tua Joe, menanyakan tentang orang-orang yang diduga sebagai musuh pasangan itu. Namun ibu pria itu dan ayah tirinya tidak tahu soal itu. Kedua pengantin baru itu tidak punya musuh. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang tidak memiliki orang yang iri kepada mereka. Para detektif mendengar beberapa informasi yang membuat penasaran. Ternyata Joe dan adiknya Kelly sempat bertengkar pada malam pernikahan Joe. Hal tersebut menyangkut cincin keluarga yang mahal yang bertahtakan berlian. Menurut ahli, cincin itu berharga senilai $20.000. Setelah pertengkaran tersebut, hubungan kedua kerabat itu tidak lagi sama. Semua kerabat mengklaim bahwa Kelly tidak pernah melakukan kejahatan tersebut. Apalagi ternyata setelah serangan itu, cincin itu tetap berada di jari Olga. Namun versi tentang perselisihan abang adik itu harus diperiksa detektif. Secara kebetulan, pada malam saat pembunuhan itu terjadi, Kelly adalah salah satu orang yang pertama di tempat kejadian kejahatan.
ternyata Kelly tinggal di lingkungan lain. Pada saat itu, Kelly berada dekat tempat kejadian. Pasangan Joe dan Olga berencana menikah di Kepulauan Virgin Island. Satu-satunya hal yang merusak persiapan pernikahan adalah masalah cincin pertunangan. Menurut tradisi keluarga, sang ibu akan mewariskan perhiasan keluarga kepada anak laki-lakinya. Namun cincin berlian itu sudah diberikan kepada putri bungsunya Kelly untuk pernikahannya yang berlangsung 10 tahun yang lalu. Agar tidak mengubah adat istiadat yang sudah ada, Joe diam-diam mengambil cincin itu dari adik perempuannya dan mengganti batu-batunya yang berharga itu dengan zirconium. Diam-diam Joe mengembalikan cincin itu kepada Kelly dan berlian-berlian dimasukkan ke dalam perhiasan pertunangan Joe dan Olga. Namun keadaan tidak seperti yang direncanakan. Kelly memperhatikan batu berlian yang ditukar itu, dan Kelly mulai mencari pelakunya. Ketika adiknya tahu tindakan kakaknya, Kelly sangat marah dan dapat dimengerti. Kelly mengungkapkan kemarahannya kepada Joe. Namun Joe sangat kesal dan dia berpikir bahwa saudarinya itu marah tanpa alasan dan Kelly ingin merusak tradisi keluarga dan merusak pernikahannya dengan Olga. Tapi upacara pernikahan mereka tetap berlangsung. Kelly tidak hadir dengan alasan pekerjaan. Pada saat yang sama, sebagai pembalasan, Kelly memutuskan untuk merusak perayaan tersebut dan mengirimkan pesan sarkastik kepada Olga. Dan pengantin wanita itu akhirnya mengetahui kebenarannya. Hubungan antara abang dan adik perempuan itu menjadi tegang. Secara berkala abang dan adik itu sering terjadi pertengkaran dan sering terdengar. Mereka saling mencela dan saling menghina. Pengantin baru itu menikah di Kepulauan Virgin Island dan menikmati bulan madu. Olga dan Joe menikmati berjemur, berenang di laut, memancing, naik kapal pesiar, dan mencoba makanan eksotis yang menghabiskan banyak uang. Joe bangga bisnisnya menghasilkan banyak uang, sekitar $1 juta setahun. Setelah tiba di rumah pengantin baru itu, membeli mobil Mercedes yang mahal seharga $100.000. Olga bukanlah orang yang senang berdiam diri. Olga mulai membantu suaminya. Olga berpendidikan tinggi dan banyak membaca. Dia fasih berbahasa Inggris dan memiliki pesona. Dan pengalaman masa lalu Olga yang pernah bekerja di bursa saham sangat membantu. Olga membantu bisnis suaminya dan mengerjakan administrasi. Setelah Olga ikut menjalankan bisnis, Joe dan Chris lebih banyak klien. Seminggu sebelum serangan di dekat kondominium, seseorang masuk ke kediaman pasangan muda Connell itu. Sementara pasangan muda itu sibuk menjalankan berbisnis, orang tak dikenal mencuri perhiasan dan pusaka keluarga, yaitu cincin berlian milik Olga hari itu. Setelah pasangan Connell kembali ke rumah, Joe menyadari adanya gangguan ilegal dan menelpon polisi. Petugas berwenang memeriksa tempat kejadian dan secara mengejutkan tidak menemukan bukti apapun. Pencarian terhadap pencurinya tidak menemukan hasil. Detektif mengambil kesimpulan bahwa perampokan itu adalah hasil dari perencanaan seseorang atau pekerjaan profesional. Itulah sebabnya Kelly sangat dicurigai, karena banyak orang percaya bahwa Kelly punya banyak alasan untuk melakukan kejahatan. Mungkin seiring berjalannya waktu, Kelly tidak bisa memaafkan saudara laki-lakinya Joe atas apa yang sudah Joe lakukan dan memutuskan untuk memberi Joe pelajaran. Tak lama kemudian, penyelidikan kasus tersebut menemui jalan buntu. Kejahatan yang lebih mengerikan terjadi pada pasangan pengantin baru itu. Perhatian detektif beralih pada kejahatan pembunuhan ganda. Ketika detektif menginterview Kelly, dia tampak sedih. Wanita itu bekerja sama dengan penyelidikan, dan Kelly tidak menyembunyikan apapun.
Kelly menceritakan tentang konflik dengan Joe. Bahkan Kelly menunjukkan korespondensi obrolan pesan teks tentang hal itu. Di salah satu pesan, Olga mengungkapkan pendapatnya tentang perampokan baru-baru ini adalah diorganisasikan oleh Kelly sendiri. Dan Kelly menyangkalnya, namun detektif tidak dapat mengeluarkan Kelly dari daftar tersangka. Dan tidak sekalipun Kelly merubah kesaksiannya dalam beberapa kali interogasi. Selama pemakaman Joe dan Olga, Kelly tampak hancur. Jelas sekali bahwa Kelly mencintai kakak laki-lakinya itu dan berduka atas meninggalnya Joe dan istrinya. Pada saat yang sama, muncul versi lain dari pembunuhan itu. Joseph Connell adalah salah satu dari calon pengantin pria Olga, dan Olga adalah wanita yang sangat cantik. Oleh karena itu, faktor kecemburuan tidak dikesampingkan sebagai motif kejahatan. Mungkin tidak semua orang yang mengenal pasangan ini berbagi rasa kebahagiaan mereka, dan beberapa mantan kekasih akan merasa dendam. Dan setelah pasangan itu menikah, mereka akan membalas dendam. Namun kecurigaan detektif ini tidak terkonfirmasikan. Selama penyelidikan ditemukan bahwa Joe berpisah dengan mantan kekasihnya dengan baik-baik, dan terlebih lagi beberapa mantan kekasih Joe itu sudah menikah dan bahagia dengan pernikahan mereka. Hal ini juga terjadi dengan hubungan masa lalu Olga. Olga bercerai dengan mantan suami Rusianya dan memutuskan semua hubungan. Terlebih lagi, akan sulit untuk melakukan perjalanan jauh melintasi lautan untuk membalas dendam. Teori kecemburuan ini telah disingkirkan. Pencarian terhadap musuh pasangan itu terus berlangsung. Penyelidik masih menyelidiki perselisihan antara Joe dan Kelly. Keserakahan adalah alasan umum untuk melakukan kejahatan. Setelah menginterogasi Kelly, penyelidikan terfokus kepada Garrett Catalano, suami Kelly. Pria itu sangat mencintai Kelly dan akan melakukan apapun untuk Kelly. Kemungkinan besar atas permintaan istrinya, Garrett bisa saja melakukan kejahatan ganda itu. Selama interogasi, Garrett berperilaku tenang dan meyakinkan. Ternyata Garrett telah memiliki alibi yang dapat diandalkan, dan Garrett juga mengkonfirmasikan ketidakbersalahan istrinya. Garrett menyatakan keraguannya bahwa iparnya, Joe, sudah menghasilkan uang jutaan dolar dari hasil kerja yang jujur. Garrett secara tidak jelas mengisyaratkan bahwa Joe mungkin telah berurusan dengan zat-zat ilegal. Seiring berjalannya waktu, perkataan Garrett ini menjadi kenyataan. Ada orang lain yang mengklaim bahwa Joe diam-diam menjual steroid dan menghasilkan banyak uang dari itu. Saksi rahasia mengidentifikasi pria lain yang dia tahu sebagai salah satu rekan Joe. Para detektif datang ke teman lama dan mitra bisnis Joe, Christopher Rivers, sahabat baik Joe. Chris tidak seperti orang di sekitarnya. Dia tampak tidak khawatir tentang apa yang terjadi. Chris terus menjalani kehidupannya seperti biasa. Dapat dimengerti, rekan kerja Joe ini menghadapi tanggung jawab ganda dalam bisnisnya setelah Joe meninggal. Chris harus melakukan pertemuan bisnis dengan pemasok, bekerja dengan klien. Penyelidik memutuskan untuk berbicara dengan Chris. Chris mengatakan pada malam kejadian, Chris seharusnya datang pada perayaan pernikahan Joe, tapi Chris tidak bisa hadir karena Chris sibuk bekerja. Meskipun Chris dan Joe sudah berteman lama dan kematian Joe, Chris berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan. Chris mengatakan Joe berubah baru-baru ini dan Joe tampak tidak bermoral. Chris tidak menghindari Olga. Diduga, Chris mendengar Olga tidak sesederhana yang dia inginkan, dan Olga datang ke Amerika Serikat mewakili kepentingan mafia Rusia. Chris menjelaskan tingginya pendapatan Joe, namun kecurigaan Chris membutuhkan verifikasi yang cermat. Mungkin semua yang dikatakan Chris hanya rumor atau spekulasi. Namun hubungan Joe dengan dunia gelap segera menjadi jelas.
informasi itu bukan rahasia dan terbuka untuk umum. Ternyata beberapa tahun sebelum Joe bertemu Olga, Joe dituduh memiliki senjata secara ilegal dan bahkan menjalani hukuman penjara. Selama di penjara, Joe berhasil mendapat kenalan baru yang berlanjut hingga setelah Joe menjalani hukumannya. Pihak berwenang menangkap Joe dalam perdagangan zat terlarang. Tapi mungkinkah perkenalan dari balik penjara dapat menjadi motif serangan? Ketika detektif sedang menyelidiki kasus obat terlarang, hal menarik muncul. Seorang pengedar obat terlarang terkenal bernama Harry Cook mengatakan bahwa Chris Rivers melontarkan komentar negatif tentang Joe lebih dari satu kali. Chris menuduh rekan bisnisnya, yaitu Joe, sudah mencuri. Chris mengakui pada Harry bahwa Chris dan Joe menjual obat-obat medis ilegal di toko onderdil mobil mereka. Tapi Joe menjadi serakah dan membagi keuntungan secara tidak sama. Sementara Chris sangat membutuhkan uang dan Chris memiliki hutang yang besar. Chris sendiri menghabiskan semua keuangannya untuk kehidupan yang menganggur. Karena alasan inilah, Chris bercanda bila dia tidak berkeberatan jika temannya menghilang. Dan kemudian Chris serius bertanya kepada Harry, apakah Harry mau membantu Chris dalam hal ini? Yang kemudian dijawab tidak. Sehingga identitas Chris muncul dari sudut pandang yang lain. Dalam hal ini penyelidik berulang kali menanyai, namun Chris punya alibi. Pada saat pembunuhan pasangan Connell, Chris ada di rumahnya yang dikonfirmasikan oleh kamera pengawas internal dan eksternal. Pada saat yang sama, spesialis memutuskan mempelajari dokumen akuntansi perusahaan. Meskipun pendapatannya besar, bisnisnya memang mengalami kerugian. Namun ternyata banyak penggelapan yang tidak ada hubungannya dengan Joe Connell. Chris lah yang bertanggung jawab. Informan polisi melaporkan bahwa Chris telah menggunakan zat-zat terlarang berat untuk waktu yang lama. Dan akhir-akhir ini, kecanduan Chris semakin meningkat di luar kendali. Hal ini menjelaskan banyaknya hutang dan pengutilan. Dengan latar belakang ini, Chris mengembangkan paranoid. Itulah sebabnya Chris mengaku kepada kenalannya bahwa mereka ingin membunuhnya. Selain itu, diketahui bahwa Chris secara pribadi terlibat dalam penjualan steroid. Dan Joe secara membabi buta mempercayai partner kerjanya itu. Dan Joe tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di depan hidung Joe sendiri. Selain itu, perhatian Joe beralih ke hubungan baru. Informasi ini diketahui dari seorang informan misterius. Detektif mendatangi Chris setelah memeriksa catatan telepon Chris. Diketahui, Chris telah membuat banyak panggilan telepon pada malam tanggal 23 September 2013. Meskipun Chris berada di rumahnya pada saat pembunuhan terjadi, telepon Chris tidak pernah diam. Semua panggilan itu semuanya dihapus dari perangkat. Tapi ahli tidak mengalami kesulitan untuk merekonstruksi panggilan telepon tersebut. Salah satu panggilan itu adalah milik Joshua, seorang mantan informan FBI. Ketika polisi menghubungi Joshua, Joshua mengakui bahwa dia sering menggunakan jasa Chris. Suatu hari Chris memberi Joshua tawaran yang menggiurkan sebesar $65.000 untuk nyawa rekan kerja Chris. Uang sebesar itu tentu saja menarik pria itu. Namun Joshua tidak mau berpartisipasi pada kasus itu secara langsung, dan Joshua mencari pembunuh bayaran lain, yaitu Dominic Benson dan Aaron Thompson. Misi ini membuat Joshua dibayar $5.000 yang Joshua terima dari Chris sebagai uang muka. Akhirnya, gambaran kejahatan yang membingungkan ini terungkap.
Apakah motif di balik kejahatan adalah dendam dan keinginan untuk memiliki kepemilikan tunggal atas bisnis bersama mereka? Bukan. Motifnya adalah jutaan dolar yang berhak diterima salah satu partner sebagai pembayaran asuransi. Ternyata jauh sebelum munculnya Olga, Joe telah mengamankan bisnis dan kehidupan mereka. Jika salah satu dari mereka meninggal, maka yang lain akan menerima sejumlah uang untuk melunasi hipotek toko mesin itu. Jika Joe meninggal, jumlah yang Chris terima akan cukup untuk melunasi semua hutang Chris. Tapi inilah masalahnya, Joe menikah dan semua pembayaran itu harus dibayarkan kepada pasangan sah Joe, yaitu Olga. Jadi Chris memutuskan untuk mengambil nyawa keduanya sekaligus. Percakapan yang terjadi antara otak kejahatan dan komplotannya pada malam kejahatan itu secara tidak langsung mengkonfirmasikan hal ini. Meskipun ada komunikasi di antara orang-orang itu dipulihkan. Untuk menganalisa dengan lebih baik komunikasi antara semua laki-laki itu, detektif menyita ponsel dari keempat tersangka. Terima kasih pada perangkat ponsel ini. Pergerakan para tersangka pada malam hari kejahatan terekam. Dominic dan Aaron pada saat itu berada di dekat rumah pasangan pengantin baru Connell. Video yang mengkonfirmasikan alibi Chris ternyata berbalik melawan Chris. Kamera CCTV yang menunjukkan bahwa Chris gugup dan tidak melepaskan ponsel dari tangannya. Setelah detektif mendatangi Joshua, Joshua tidak melakukan perlawanan dan menyerah kepada pihak berwenang. Untuk meringankan hukumannya selama interogasi, Joshua menyetujui kesepakatan dengan penyelidik dan bersaksi melawan pemesannya. Sehingga Chris muncul dengan siasat licik. Chris ingin menggunakan pertengkaran antara saudara laki-laki dan saudara perempuan untuk menjebak Kelly. Selama penyelidikan, terbukti bahwa perampokan di rumah Connell adalah tahap selanjutnya dari rencana kriminal Chris. Mengikuti instruksi Chris, Joshua masuk ke rumah pasangan Joe dan Olga dan merampoknya. Namun sasarannya adalah perhiasan pusaka keluarga cincin berlian. Kebetulan sekali, Olga sedang memakainya pada hari itu. Jika rencananya berhasil, penyelidikan akan mengikuti jejak yang salah dan menyalahkan segalanya kepada adik perempuan Joe, yaitu Kelly. Tapi hal ini tidak cukup bagi Chris. Setelah perampokan itu, Chris mencoba menjelekkan nama Joe. Ternyata kematian Joe dan Olga adalah akibat kejahatan berdarah dingin dan direncanakan dengan hati-hati demi uang. Pada tahun 2014, Chris didakwa atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 2 dakwaan kepemilikan senpi pada saat melakukan tindakan pidana, serta pemufakatan jahat tingkat pertama, dan ajakan melakukan tindak pidana kejahatan tingkat pertama. Para terdakwa lainnya juga diadili. Persidangan dilakukan secara terpisah, tetapi terhubung paralel satu sama lain. Selama persidangan terungkap bahwa Aaron Thompson adalah orang yang memegang senpi. Oleh karena itu, Aaron dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 2 dakwaan kepemilikan senpi, dan konspirasi tingkat pertama. Aaron menerima 2 hukuman seumur hidup dan ditambah 45 tahun penjara. Dominic dibebaskan dari tuduhan kejahatan karena Dominic berubah pikiran tentang penembakan pada menit terakhir. Oleh karena itu, untuk konspirasi tingkat pertama dan membantu bersekongkol dengan penjahat, Dominic hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Joshua mendapatkan hukuman 5 tahun penjara karena bersaksi melawan Chris. Untuk penghasut utama kejahatan ini, Christopher Rivers, dia dinyatakan bersalah untuk semua tuduhan dan dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 50 tahun penjara. Di masa mudanya, Joe adalah seorang pria yang luar biasa, bertemu cinta sejatinya Olga.
kecuali mereka tidak mendapatkan kesempatan menikmati kebahagiaan. Namun, haus akan keuntungan, ketidaksukaan Chris pada partner kerjanya ini, kecanduan narkoba yang membuat Chris menjadi pencuri uang bisnis bersama mereka, dan uang asuransi yang membuat Chris menjadi tamak dan gelap mata dan menghancurkan beberapa nyawa. Terpidana pasti akan sembuh dari kecanduan narkobanya di penjara karena dia akan melihat tembok penjara selama sisa hidupnya. Tidak semua orang mempunyai keberanian untuk menghadapi konsekuensi hidup dalam penjara seumur hidup. Bertemu orang-orang jahat setiap hari, tidak bisa hidup bebas, hidup tanpa ponsel, dikurung dalam ruang terbatas, dan resiko mendapatkan tindakan kekerasan atau pelecehan dari sesama narapidana. Sampai di sini dulu guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan juga subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.